makan pangsit siang-siang. Hah? Kakak Elda? Iya kakak Winda. Makan? Emang kenapa? Iya, ini kan waktunya ibadah untuk sekolah minggu. Oh iya, yuk kita mulai ibadah yuk. Capek nih. Ayo cepet. Halo adik-adik. Hai semuanya. Siap-siap belum nih adik-adik buat mulai sekolah minggunya? Iya, kita udah lama gak ketemu, jadi kita ketemunya di ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa ya ditonton di YouTube ya. Iya, meskipun dalam TV atau dalam handphone online, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Adik-adik juga harus tetap bersungguh-sungguh, oke? Yes. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu ini aja ya kak. Iya Langsung yuk. dong. Siapa adik-adik yang udah bangun tidur, terus udah bersyukur sama Tuhan Yesus? Siapa nih? Kakak Linda mungkin udah bersyukur belum datang Iya. ke Tuhan Yesus berterima kasih. Iya, kita harus setiap hari mengucap syukur sama Tuhan. Kita udah dikasih sehat, dikasih rumah yang bagus, terus Iya. dikasih pakaian yang bagus. Kita Iya. bisa makan apa yang kita mau, semuanya tersedia, semuanya karena Tuhan Yesus baik. Baik, yuk langsung aja kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Iya. Adik-adik sikapnya sungguh-sungguh. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Yuk dilipat tangannya, taruh tangannya di dada, tundukkan kepala, katakan Bapakku datang padamu. Sama-sama katakan ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik dicuci minta untuk angkat tangannya, katakan Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. katakan sama-sama pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, Cici minta semuanya sungguh-sungguh sikap doanya, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau bersama-sama untuk berdoa. Ikutin Cici berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan Yesus telah berikan. Terima kasih kalau aku masih bisa berkumpul bersama papa mama, berkumpul bersama adik kakak. Terima kasih Tuhan. Sebentar aku mau mendengarkan firman-Mu dan aku juga mau memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati aku menjadi anak yang baik
dan juga menjadi bersemangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang di rumah langsung berdiri ya, kita mau memuji Tuhan. Ya nggak, Kak? Betul. Biar semangat, gak diem aja, gak tiduran aja di rumah. Betul. Tapi kita tetap harus semangat memuji Tuhan, Dan gerakin badannya. Pastikan semuanya udah pakaian rapi ya, udah mandi, tetap sebelumnya udah mandi, udah sisiran, udah pakaian rapi, dan udah siapin Alkitab. Nanti kan mau ada firman Tuhan ya. Jangan lupa ya adik-adik. Iya, meskipun adik-adik di rumah harus tetap rapi, karena kan Tuhan Yesus yang melihat, meskipun cicitnya atau kakaknya nggak lihat. Yuk, langsung aja kita bergoyang ya, kita memuji Tuhan. Adik-adik digoyangin tangannya, digoyangin kakinya, oke? Yuk, kita mau naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Ya, semuanya tenang ya. Tangannya kenceng ya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah mana ya? Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Setinggi-tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indahnya langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Wah, udah keringetan nih belum adik-adik? Katanya udah banyak bergerak, udah banyak loncat. Nah, adik-adik udah keringetan belum? Lumayan nih, Kak. Lumayan ya, seenggaknya daripada diem aja, duduk aja di rumah ya nggak kakak? Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapin apa nih? Siapin hati. Iya, kita mau dengerin firman. Iya, kita mau siapin hati dan pikiran kita. Iya, Kita mau Alkitabnya juga jangan lupa Iya, disiapkan ya adik-adik. siapkan Alkitabnya. Nanti dibantu sama mama papanya buat cari ayat Alkitabnya ya, yang Iya. kertas kecil ya, jangan lupa ya.
Yuk kita mau masuk ke firman Tuhan. Adik-adik dilipat lagi tangannya, tutup matanya, kita mau naikkan pujian ini. Kita mau belajar bareng-bareng ya adik-adik pujian ini. Adik-adik, ayo kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau dengerin firman. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh sekolah. Terima kasih karena kami masih boleh memuji Tuhan melalui YouTube ini. Nggak apa-apa Tuhan, kami pun juga rindu untuk tetap memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang campur tangan Bapa, Engkau yang ajar kami, Engkau yang pimpin kami, memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik ketemu lagi sama kakak Tia. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tia tuh mau ceritain satu tokoh. Tokohnya udah lumayan terkenal, udah sering kalian dengar. Terus udah gitu sering juga mungkin dari abang-abang, dari kakak-kakak yang ceritain tentang tokoh ini. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik, ada seorang laki-laki nih ya tokohnya. Ada seorang laki-laki, dia sudah berumur, sudah tua, dan dia itu punya satu kelemahan. Kelemahannya adalah dia berat mulut dan berat lidah. Siapa ayo? Udah bisa nebak belum sampai sini? Siapa coba? Dia punya kelemahan berat mulut, berat lidah. Apa sih berat mulut, berat lidah? Dia tuh kalau ngomong terbata-bata gitu. Itu namanya berat mulut, berat lidah. Nah, Kak Tia ceritain lebih lanjut lagi ya. Bapak ini diutus oleh Tuhan. Diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, udah ketebak belum tokohnya siapa? Ya, Musa. Namanya Bapak Musa. Dia itu punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah tadi yang tadi Kak Tia ceritain. Dia punya berat mulut dan berat lidah. Tapi
dia itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia diutus sama Tuhan. Tuhan bilang sama Bapak Musa ini, "Hai Musa, sini," gitu. "Sini, aku mau kasih kamu satu tugas besar." "Apa itu tugasnya Tuhan?" katanya kayak gitu. Terus dari gitu Tuhan bilang, bebaskan murid-muridku di sana di Mesir. Dia sudah lelah, dia sudah berteriak-teriak kepadaku karena dia sudah diperbudak oleh Firaun. Firaun itu siapa? Firaun itu adalah seorang raja di Mesir. Dia itu tidak percaya sama Tuhan. Dia nggak percaya, dia percayanya sama dewa matahari. Dia nyembahnya dewa matahari, bukan sama Tuhan. Adik-adik tahu nggak, yang menjadi budak-budaknya Raja Firaun ini semuanya sudah menderita. Nah, udah gitu Raja Firaun ini kan sangat keras ya. Dia suka pukulin tuh budak-budaknya. Dia suka pecutin, dia suka pukulin, habis badannya. Nah, sampai bangsa Israel ini orang budak-budak yang bangsa Israel ini merasa tertekan. Dia bilang berteriak sama Tuhan, "Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong." Dan Tuhan mengutus Musa. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada saat Musa dikasih tugas sama Tuhan, Musa itu bilang kayak gini, "Aduh Tuhan, masa sih aku yang yang bisa bebasin bangsa Israel itu? Aku kan nggak punya kekuatan, aku nggak punya apa-apa Tuhan. Aku ngomong aja susah," kata Musa kayak gitu. Terus dari gitu kata Tuhan ini, "Bukan kamu yang membebaskan, tapi aku yang akan membebaskan." Jadi Musa itu cuman alatnya Tuhan. Nah, yang tetap yang punya kuasa adalah Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat Musa. Nah, Musa ini akhirnya taat sama ucapannya Tuhan. Si Musa ini datang ke kerajaan Firaun. Terus dia udah datang, dia ketemu sama panglimanya. Dia bilang sama panglimanya, "Aku mau ketemu sama Raja Firaun," katanya kayak gitu. Terus dia gitu kata Firaun ini, "Siapa yang mau datang? Siapa yang mau menemui aku?" katanya kayak gitu. "Itu," katanya kayak gitu, "Musa dari bangsa Israel," katanya kayak gitu. "Ayo datang saja, biar itu jadi lelucon buat kami," katanya kayak gitu kata Raja Firaun. Pas lagi Musa datang, dia bilang, "Bebaskan bangsa-bangsa Israel itu yang menjadi budak di Mesir." Terus dari gitu Raja Firaun nggak kasih. "Enggak, saya nggak mau kasih," kayak gitu kan. Terus dia gitu, oke, Musa akhirnya keluar. Musa datang lagi. "Tuhan, gimana nih Tuhan?" katanya kayak gitu. "Tuhan kan mengutus aku untuk membebaskan bangsa bangsa Israel. Tapi kenapa?" katanya kayak gitu. "Firaun menolak," katanya kayak gitu kan. Terus dia gitu akhirnya dengan hikmat Tuhan, Musa datang lagi ke Firaun. "Hei Firaun, cepat bebaskan." Terus dia gitu Firaun tetap tidak mau memberi untuk membebaskan budak-budak bangsa Israel. Akhirnya adik-adik tahu nggak? Musa melemparkan tongkatnya. Tahu tongkatnya? Tongkatnya Musa, tongkat gembala itu, yang tongkatnya yang mungkin nggak ada apa-apanya. Terus pas lagi dilempar, dalam nama Tuhan Yesus berubah menjadi ular. Nah, udah gitu si Raja Firaun tidak mau kalah, dia lempar lagi. Terus dari itu punya penyihirnya si kerajaan itu dilempar lagi, jadi ular lagi. Terus dari itu nggak berhenti sampai situ. Akhirnya si Raja Firaun mau mandi. Tahu nggak, sungainya yang tadinya biru terus dari itu berubah menjadi darah dari tongkatnya Musa. Tongkatnya Musa dicucukin ke
sungai, terus akhirnya berubah menjadi darah. Terus dari itu si Raja Firaun ini tetap nggak mau, dia tetap nggak mau kasih, apapun, nggak mau kasih si orang-orang yang dibudak-budakin, yang budak-budak itu tetap nggak boleh keluar dari Mesir. Nah, sampai akhirnya Tuhan mengirimkan tulahnya itu udah banyak banget. Nih, katanya ceritain ya. Pertama itu ada tulah katak, terus nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, anak sulung. Nah, adik-adik tahu nggak? Ini yang terakhir, anak sulung. Pas lagi anak sulungnya itu kalau misalnya di bangsa Israel, kan Musa bilang sama bangsa Israel, dia harus pakai di palang pintunya ada tanda darah anak domba. Nah, itu adalah kalau misalnya Tuhan pas lagi malam hari Tuhan melihat ada tanda merah, ada tanda darah di situ, itu berarti bangsa Israel dan anaknya tidak akan meninggal. Nah, ketika tidak ada darah itu, maka Tuhan akan mencabut anak sulungnya. Nah, adik-adik tahu nggak, anak sulungnya Firaun itu diambil oleh Tuhan. Karena Firaun nggak percaya sama Tuhan, diambil anak sulungnya. Firaun menangis, dan akhirnya Firaun kesal. Terus dari gitu akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel. Terus dari gitu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Firaun ini tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dia uber bangsa Israel. Dia uber Musa yang udah sampai di Laut Merah. Dia tahu nih, wah, bangsa Israel nggak mungkin nih bisa lewat karena dia harus melewati Laut Merah. Terus dia gitu, pada saat itu adalah Musa bingung. Musa juga belum tahu Tuhan mau ngapain ya. Udah nyampe Laut Merah nih, tuh Musa bingung. Udah Tuhan mau ngapain? Tuhan kasih hikmat. Terus dia gitu akhirnya Tuhan memberi hikmat kepada Musa. Terus dia gitu Tuhan bilang sama Musa, kalau angkatlah tongkatmu dan terbukalah tanganmu, maka laut itu terbelah. Nah, adik-adik tahu nggak, lautnya terbelah menjadi dua. Itu Laut Merah, tahu kan adik-adik, laut yang besar sekali itu bisa terbelah menjadi dua. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat banget. Nah, pada saat itu Musa dan kawanan bangsa Israel terus jalan melewati Laut Merah. Sampai akhirnya dia melewati Laut Merah, dan pada saat itu bangsa Mesir ada di tengah-tengah dan dan Musa Nah, begitu akhirnya mereka semua lenyap. Nah, adik-adik tahu nggak apa inti dari ceritanya Musa? Ceritanya Musa itu bercerita tentang kita manusia yang punya banyak sekali kelemahan. Kayak Bapak Musa punya kelemahan, mungkin adik-adik kayak merasa kalau di sekolahnya kurang pintar gitu, atau mungkin kurang pintar di bidang matematika, kurang pintar di bidang IPA atau di bidang apa. Tapi ketika Tuhan mengutus kamu, ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kamu, maka semuanya akan terjadi. Apapun itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Sama kayak Bapak Musa juga waktu itu akan berpikirannya, saya nggak bisa, saya punya kelemahannya ini, saya punya ini, saya nggak mampu Tuhan. Tapi ketika Tuhan mampukan segala sesuatunya, Tuhan buat indah. Nah, sama kayak adik-adik. Kalau adik-adik merasa kayak, aduh Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya takut nih kalau misalkan nanti saya nggak bisa masuk sekolah di sini, atau nanti ujian saya jelek atau apa, atau saya kurang pintar di sini, atau saya kurang pede Tuhan. Nah, bawa semuanya permasalahannya kepada Tuhan. Nah, anggap aja
permasalahan itu adalah Firaun bagi kalian. Jadi gimana caranya? Pasti Tuhan akan memberikan hikmat buat kalian. Nah, gitu adik-adik. Jadi, walaupun kalian punya kelemahan, percayalah pasti Tuhan punya sesuatu rencana yang besar buat adik-adik. Gitu. Itu inti ceritanya. Nah, adik-adik, jangan sampai kalian punya kecil hati. Kalian harus punya jiwa besar, kalian harus punya pengharapan yang besar, kalian harus punya cita-cita yang besar, mimpi yang besar, dan yang paling penting adalah diserahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah bilang oke, Tuhan sudah bilang iya, pasti semuanya terjadi seperti Musa. Nah, ingat ya adik-adik, siapa yang membebaskan bangsa Mesir? Ya, yang membebaskan bangsa Mesir adalah Tuhan. Tapi Tuhan mengutus Musa. Nah, adik-adik semuanya, begitulah ceritanya tentang kisah Musa. Jangan lupa kalian tetap semangat nonton YouTube kita, dan jangan lupa di subscribe dan komen. Nah, terus dari itu adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi Musa Tuhan. Walaupun kami punya kelemahan, kami percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Tuhan sudah mengutus kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menjadi teladan-Mu yang luar biasa, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, kamu lagi mau bikin kontennya? Kok tahu? Iya dong, soalnya kan sekolah minggu lagi mau ada lomba. Oh iya? Iya. Wih, adik-adik, seru nggak? Seru dong pasti kan? Mau ikutan ini nggak? Bikin lomba konten yuk? Kan dalam rangka 17 Agustus pastinya kan? Mau dapat ada yang menarik nggak? Mau nggak? Mau? Kalau mau, bikin yuk konten TikToknya yang sekreatif mungkin ya Kak ya. Betul. Tapi tetap dalam rohani ya, tetap dalam, maksudnya gini, tetap jalurnya rohani, jangan yang di luar sana itu ya. Oke. Terus gimana kriterianya Kak? Kriterianya itu gimana aja? Kriterianya, oke, kita kasih persyaratannya dulu ya. Persyaratannya untuk lomba konten TikTok di 17-an Sekolah Minggu GPA Anugerah, kalian harus, pertama, lagunya harus lagu rohani. Tuh. Nah, yang kedua, gerakannya harus kreatif. Yes. Nah, yang ketiga, kalian boleh pakai atribut apapun, Sekreatif mungkin. sekreatif mungkin, yang penting seru. Oh. Nah, yang keempat, kalian akan mendapat poin plus kalau kalian mengajak orang tua kalian untuk gabung di konten kita. Nah, seru kan? Jadi kalian bisa tiktokan bareng keluarga kamu atau orang tua kamu, itu pasti seru banget. Nah, sekarang mah udah banyak ya kayak pastilah kalian adik-adik lebih kreatif lah dari abang sama kakak nih. Lebih kreatif pasti. Betul. Nah, terus untuk kriteria penilaiannya ada 2. Penilaian yang pertama adalah like terbanyak. Nah, harus di like sebanyak mungkin. Terus yang kedua adalah yang paling kreatif. Yeah. Nah, konten yang paling kreatif akan bisa menang nih, punya kesempatan untuk menang. Nah, Jangan untuk lupa, syaratnya, jangan lupa di iya itu dia, jangan lupa tag ke SMGPIA Anugerah Instagramnya ya, @SMGPIA Anugerah di bawah ini ya, di tag. Terus dari gitu kalian boleh tag ke teman-teman kalian, ke sosial media atau kemanapun, pokoknya gimana caranya biar Instagram kalian penuh dengan like. Oke? Oke. Siap? Apa sih hadiahnya Kak? Menarik. Pokoknya hadiahnya menarik. Hadiahnya menarik ban. bener. Ini menarik bener.
untuk 2 orang ya, pokoknya nih 2 orang ini yang paling kreatif bakal dapat hadiah menarik dari Katia. Enggak, dari sekolah minggu dong pastinya. Dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu.